A. Jurusan Akuntansi, Program Studi D4 Akuntansi Keuangan, Mata Kuliah Lab Sistem Akuntansi dengan dosen pengajar Nia Beltasar Trito Siahaan, SE MSI. Kami ditugaskan untuk mensurvei UMKM terdekat dan kami memilih UMKM Tahu Kasuratan. Sejarah berdirinya Tahu Kasuratan. Pelopor pertama ialah pada zaman Permesta. Di Manado terdapat 60 pabrik tahu. Opa dari beliau merupakan koki dari tentara-tentara Jawa. Bahan baku tahu dan tempe adalah kedelai yang dikerjakan secara manual. Pabrik pertama terletak di Bumi Beringin. Unsra merupakan cabang terbesar, tapi karena Unsra daerah kampus banyak kos-kosan yang risau karena adanya limbah, asap di pemukiman warga. Kemudian beliau mencari cara supaya usaha tetap berjalan, yaitu bertanya dan mencari informasi, akhirnya mendapatkan lokasi di Politeknik Negeri Manado. Tahu yang diproduksi memiliki dua tipe sendiri, tahu kenyal dan tahu bertekstur sesuai yang akan diolah, contohnya tahu isi. Dari mahasiswa teknik jurusan akuntansi, jadi kami ada rekomendasi SPM sampai perusahaan faktor. Memang memilih tempat usaha tahu. Kira-kira ini dengan Bapak siapa? Di tempat usaha tahu sudah berapa lama berdiri, Pak? Kalau di Politeknik itu masuk 8 tahun. Tapi kalau terkait mau bikin tahu dari zaman Permesta. Kalau di Politeknik baru 8 tahun. Tadinya orang di Klea dekat Unsra, kampus Unsra, karena orang pindah kemarin. Kenapa kira-kira Bapak pindah dari Karena itu padat, selain padat, sebanyak mungkin bosan-bosan, mungkin kan pakai api, terus nanti mencemari udara yang ada di sana, soalnya so padat dengan masyarakat, takutnya dapat komplain, lebih baik orang antisipasi dulu. Jadi kuliah itu so 40 tahun, 40 tahun. Kalau untuk karyawan sekarang ada berapa? Ada 2. Sama-sama Sama, kamu mesti tahu. di tempat usaha ini ada nama tersendiri nggak? Pabrik Tahu Kasuratan gitu nama. Kebetulan jalan Kasuratan jadi nama Pabrik Tahu Kasuratan. Tempat usaha ini Ini pribadi usaha. kamu tahu ada penjelasan secara singkat proses pembuatan tahu? Bulan tahu secara singkat, secara step by step. Pertama perendaman kedelai. Perendaman kedelai itu 4 sampai 5 jam. Terus setelah kedelai direndam, dicuci terus digiling menggunakan mesin tahu. Setelah itu direbus di alat berbicara itu mesin diesel, mesin giling, ini nama aero, yang nama aero, cuma alat drum, kayak ini belanga besi, itu yang peralatan tahu cetakan tahu sama pakan tahu, alat. Kemudian berkaitan tersebut, bahan baku yang pertama Bapak bilang dari kedelai itu ada dari mana? Itu langsung dari Amerika, impor dari Amerika, karena telah membuat kualitas. Soalnya kalau pakai dari Amerika bisa bertahan 3 sampai 4 hari. Ada juga kedelai lokal semua cuma 1 hari 2 hari lah cepat berkuasa. Impor luar biasa itu kualitas, cuma mahal impor. Misalkan di tempat gorengan
kerjasama di LPC sama Bapak lebih fokus ke tanpa gorengan lagi tadi ya, yang di tanpa gorengan. paling cepat lah. Paling cepat. Bapak pendapatan secara keseluruhan per bulan Bersih atau kalau kotor dari 500 liter 30 ya 90 jutaan lebih ke atas. Bersihnya paling 20% dari itu lah. 20% dari iya. Nah, langsung potong semua makan, semua kan Bapak ada 2 karyawan, itu kira-kira gaji per karyawan kemudian 2.100.000 per bulan. Dalam Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang data pabrik tahu Kasuratan yang telah kami dapat melalui wawancara. Nama tempat usaha pabrik tahu Kasuratan dengan nama pemilik Sutrio yang berlokasi di Lorong Politeknik. Bahan baku utama yang digunakan yaitu kacang kedelai. Jumlah pekerja 2 orang. Gaji masing-masing karyawan 2 juta per bulan. Sudah include makan gratis dan tempat tinggal. Teknik pemasaran yaitu dipasarkan secara online melalui Google Maps dan grup jual beli Facebook. Cara penjualan yaitu online, disalurkan ke pasar, dan lokasi pembuatan tahu atau COD. Perlengkapan yaitu bak atau tong besar atau baskom, pisau, kain tipis, saringan, dan loyang untuk mencetak tahu, tampa atau nyiru, tungku, mesin giling, kain pengaduk, cetakan tahu, keranjang, wajan, kain sebagai saringan. Alat-alat pembuatan tahu yaitu mesin giling, mesin diesel, dan mesin cetak tahu. Produksi per hari pabrik tahu. Per hari pabrik tahu mencetak 35-45 ember tahu, tetapi rata-rata 35 ember. Dengan modal sehari diperkirakan 2.157.500. Dengan rincian 35 ember tahu sama dengan 3,5 karung kedelai. 1 karung kedelai beratnya 10 kg dengan harga 625. Berarti 3,5 karung itu 175 kg kedelai. 625 dikali 3,5 karung harganya 2.197.500. Itu dijadikan modal per hari. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai siklus alil flowchart pada pabrik tahu Kasuratan. Siklus penjualan dari pabrik tahu Kasuratan terdiri dari 3 jenis, yaitu dipasarkan secara tunai, online, dan melalui pasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi penjualan tunai pada pabrik tahu Kasuratan. Pertama mulai, UMKM tahu Kasuratan menerima pesanan dari pelanggan dan menghitung jumlah uang dari pelanggan. Kemudian memproses dalam bentuk mengemas pesanan. Kemudian setelah diproses, pemilik langsung memberikan pesanan tersebut dan menerima uang tunai dari pelanggan. Kedua yaitu dalam sistem penjualan online. Sistemnya sama seperti dengan penjualan tunai, namun yang membedakannya di sini, jika online, pengelolaan saat terjadi proses pemesanan, kemudian dalam proses mengemas pesanan, pengelola langsung mengantarkannya kepada lokasi pelanggan. Dalam sistem penjualan melalui pasar, sistemnya mirip seperti penjualan tunai dan online. Namun yang membedakannya di sini, jika di pasar, pengelolaan saat terjadi proses pemesanan, kemudian mengemas pesanan pelanggan, pengelola langsung mengantarkannya ke lokasi-lokasi pasar terdekat yang telah disurvei kemudian dititipkan. Proses pembelian bahan baku dimulai dengan UMKM tahu Kasuratan melakukan order bahan baku ke supplier. Setelah melakukan order, UMKM menerima bahan baku tersebut. Dilakukan pemeriksaan apakah bahan baku sesuai dengan yang diorder atau tidak. Jika sudah sesuai, UMKM menandatangani tanda terima barang dan membayar bahan baku yang diorder. Pengelolaan peralatan pabrik tahu dimulai dengan UMKM mencatat kebutuhan perlengkapan pabrik terlebih dahulu, lalu dilakukan pengadaan perlengkapan pabrik. Dalam proses pengadaan ini, monitoring kondisi peralatan pabrik dilakukan, apakah butuh perbaikan, lalu melakukan perbaikan peralatan pabrik.
Proses pengajian pekerja. Dalam proses pengajian, pemilik UMKM tahu kasuratan, menghitung gaji karyawan, membuat tanda atau slip gaji. Kemudian karyawan menandatangani tanda terima dan mendapatkan gaji mereka. Itulah hasil project based learning yang telah kami lakukan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa.